Halo semua pendengar setia podcast Melvira. Kembali lagi bersama gue di sini Melvira. Jadi di podcast gue kali ini gue akan membahas permasalahan pengelompokan sosial yang lagi booming banget di zaman sekarang nih, yaitu pengelompokan sosial antara tim Android dan juga tim iPhone. Tentunya di sini gue udah ada dua narasumber yang akan nemenin kita pada hari ini, dan pasti kalian penasaran banget kan, karena podcast ini nggak cuma ngebahas tentang perdebatan-perdebatan atau permasalahan-permasalahan, tapi juga pasti ada maknanya. Kita panggilin kali ya, atau mungkin gue akan transisi ya. 1, 2, 3. Jadi gue udah ada dua narasumber nih yang akan nemenin podcast kita kali ini. Boleh perkenalan dulu kali ya, nama dan juga mungkin pro tim Android atau tim iPhone. Halo semuanya, kenalin nama gue Maria. Gue di sini tim Android garis keras. Oke, salam kenal ke Maria. Salam kenal Kak Maria. Hai guys, kalau nama gue Natio dan di sini gue sebagai tim iPhone sejak dini. Wow, selamat datang ya di podcast Melvira kali ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang permasalahan yang lagi muncul booming banget nih di zaman sekarang, yaitu pengelompokan sosial antara tim Android dan juga tim iPhone. Nah mungkin boleh di sharing dulu nggak sih, kalian udah menggunakan gadget masing-masing tuh berapa lama? Mungkin dimulai dari Kak Maria. Kalau aku pertama kali pakai HP ya, itu waktu kelas 4 SD deh kayaknya. Wah, udah lama banget ya berarti? Terus juga itu dari situ aku selalu pakai Android ya, dan sampai sekarang juga masih tetap Android. Wah, bener-bener pengguna Android garis keras sih ini. Kalau dari Kak Natio sendiri? Ya kalau dari gue juga dari kelas 4 SD itu persis kayak Kak Maria. Dan kalau gue dulu tuh pertama kali beliin tuh iPhone yang masih kecil-kecil tau. Oh iya, yang 5S ya? Iya, yang buat musik Kelly gitu-gitu ya. Iya, yang dijadiin pop nggak sih buat dengerin lagu? Iya benar. Betul. Ya, yang kayak gitu guys. Terus kayak dari situ aku jadi kayak cetuk banget aja sih sama iPhone. Jadi aku sampai sekarang dari kelas 4 SD sampai sekarang aku makainya iPhone. Oke, berarti udah lama banget ya. Berarti udah tahu dong ada kelemahan dan juga kelebihan dari gadget masing-masing. Oke, berarti kalian udah menggunakan gadget masing-masing tuh udah lama banget ya. Berarti udah berapa kali ganti HP tuh kira-kira dari kelas 4 SD? Aku ganti HP beberapa kali ya. Nggak tahu sih ya, aku jarang ngitung karena Android kan juga aku makanya awet-awet ya. Iya. Terus dibantu juga sama device lain kayak laptop, terus kalau nggak tablet. Jadi mungkin ganti HP-nya jarang juga sih. Oke, 5 kali ada mungkin? 4 kali ya. 4 kali ya, oke. Kalau Kak Natio sendiri? Aduh aku nggak ngitung-ngitung lagi. Tapi emang iPhone kelemahannya ini nggak sih guys, emang kayak Cepet rusak kayaknya. Cepet mulai dari battery health-nya, terus kayak ketahanan lainnya. Jadi aku kayaknya 10 kali ada? 11 kali. Wah, kayak 4 kali sih, juga 4 kali juga. 4 kali ya? Oke, berarti selanjutnya nih aku pengen nanya, kira-kira nih handphone yang kalian sekarang gunain harganya berapa tuh? Mungkin dari Kak Natio? Kalau gue dari gue sendiri, gue sekarang lagi pakai iPhone 13. Itu harganya di sekitar 8 jutaan kalau nggak salah. Wow, 8 juta ya? Ya, Mahal banget itu berarti. Iya. Kalau dari Kak Maria? Yang lagi aku pakai sekarang ya. Mungkin kalau nggak mau sebut mereknya juga nggak apa-apa. Range harganya aja. Kalau dari aku sendiri, Samsung dia sekitaran dari 2 atau 3 juta sampai seri yang apa? Samsung S ya. Iya. belasan juta itu juga. Iya. Wow. Yang belasan juta sih. Tapi kalau aku yang pakai sekarang ini 5 juta lah. Oke. Berarti beragam ya iniannya dari harga-harganya. Terus selanjutnya nih, untuk kesibukan kalian nih sekarang apa sih selain jadi pelajar nih? Mungkin Kalau dari Kak Natio? kesibukan, ya sibuk belajar sih ya. Iya. Kerjain tugas. Betul. Tapi di samping itu, gue juga kebetulan orangnya suka konten. Gue suka kayak konten creating, terus kayak foto, fotografi, videografi gitu. Makanya menurut gue iPhone ini tuh adalah sahabat teman terbaik gue. Terus selama ini kayak itu benar-benar mendukung dan menemani hobi-hobi gue kayak buat konten creating dan segala macam.
Wah, andalannya. iya, berguna banget ya berarti kalau iPhone untuk content creator atau semacamnya. Kalau Kak Maria kesibukannya? Kalau aku belajar sih ya sama main video. Terus aku juga ya kayak suka jadi sekretaris buat ngumpulin arsip atau dokumen di HP Android aku ini gitu sih. Berarti emang muatannya tuh banyak ya? Iya, pas banget nih, oke banget. Oke, jadi itu udah perkenalan singkat nih dari dua narasumber gue. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang pertama ya. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu awal terbentuknya kelompok sosial. Jadi kalau kita lihat dari kacamata sosiologi nih ya, kelompok sosial itu kan terbentuk karena ada kesamaan kepentingan, terus juga simbol atau status. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih bisa sampai terbentuk pengelompokan pengguna Android dan juga iPhone nih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Maria dulu. Mungkin karena branding iPhone itu lebih dikenal ya dibanding Android. Terus juga citra nama iPhone tuh kayak bener-bener udah bagus banget gitu loh ketimbang Android. Ya pokoknya banyak deh orang-orang yang suka muji-muji iPhone gitu. Kalau misalkan Android kan range harga yang mahal dulu kan baru bisa dapet apa ya kayak fitur yang berseragam lah gitu. Betul banget. Terus juga iPhone sering dianggap kayak kaum elit ya kalau untuk di zaman sekarang. Jadi gue setuju banget sih sama pendapat Melvira dan juga Maria. Kayak emang iPhone ini sih menurut aku karena dari awalnya ya cara produknya tuh iklannya, cara brandingnya itu Betul. emang kayaknya tuh sengaja pengen apa ya, jadi punyalah marketingnya yang bikin kalau si iPhone ini tuh emang lebih mewah, Betul. something gitu. Betul banget. Tapi di samping itu aku tuh karena gaya hidup sih ya, mungkin kayak gaya hidupnya emang kayak sesuatu iPhone terus kayak lama-kelamaan itu jadi dasar dari pengelompokan sosial gitu. Betul banget. Berarti sebenarnya tuh kita harus menggunakan handphone sesuai dengan kebutuhan kan, nggak usah harus kayak memenuhi gengsi atau mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Gue aja baru tahu deh, tapi jujur kalau ternyata permasalahan iPhone dan Android ini kan agaknya kayak lucu ya, gak Iya, konyol betul gitu. banget. Tapi ternyata ini tuh juga sesuatu yang bisa dibahas dari kacamata sosiologi, yang dimana itu adalah pelajaran yang kita pelajari di sekolah dan ini bisa kita teliti berdasarkan materi-materi pengelompokan sosial, masalah sosial dan segala macam. Iya, betul banget. Iya. Nah kan yang udah gue bilang tadi, podcast itu bukan cuma ngebahas tentang permasalahan-permasalahan doang nih, kita juga pasti banyak makna yang dapat kita ambil dari podcast ini. Makanya kalian harus tonton terus ya. Oke, nah jadi itu dia. Jadi awalnya memang dari kebutuhan dan juga branding, tapi lama-kelamaan tuh jadi semacam simbol sosial yang harusnya kita tuh nggak perlu debatin antara tim Android atau tim iPhone, karena ini merupakan hal-hal sepele yang nggak usah kita ributin ya sih. Iya sih. Hal kecil ya. Iya, betul banget. Oke, tadi udah kita bahas nih awal mula terbentuknya pengelompokan sosial antara pengguna Android dan juga iPhone. Oke, jadi kita akan lanjut ke segmen yang kedua, yaitu permasalahan yang timbul. Nih, tapi ya guys, masalahnya pengelompokan ini tuh nggak berhenti di situ aja tuh. Kita kadang muncul stereotip atau diskriminasi kecil nih. Nah, kalian pernah nggak sih ngalamin diskriminasi kecil kayak gitu? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang lagi nonton nih. Bisa dimulai dari Kak Maria mungkin? Oh, kalau aku iya sih, aku pernah banget ya. Waktu itu pas lagi ngumpul sama teman-teman aku, terus ada teman aku yang nyeletuk, kok zaman sekarang masih pakai Android sih? Wah, itu parah banget sih. ya. Iya. Iya, terus dia ngomong kayak, emang gak malu pakai Android? Hello. Wow, Itu parah banget sih. agak gimana ya? Iya, kayak emang apa salahnya gitu loh pakai Android kalau emang itu kebutuhan aku. Betul. Terus respon lu gimana dong? Gituin itu nyebelin banget gak sih? Iya sih, cuman waktu itu gue kayak apa ya, awalnya tuh kayak kaget kan, terus kayak ya emang kenapa kalau gue pakai Android, kan emang kebutuhan gue ada di sini gitu. Terus juga gue kasih tahu dong pastinya kalau misalkan Android gue ini tuh juga fiturnya lumayan lengkap gitu loh, jadi apa ya, lebih fleksibel lah gitu. Dapat Kebutuhan membantu gue- kamu banget ya. Iya, kebutuhan gue ada di Android, jadi ya udah pakai Android gitu. Oke. Berarti emang karena kebutuhan juga kan, makanya menggunakan Android gitu. Tapi kayak
berdasarkan kebutuhan tapi malah Iya, malah didiskriminasi kayak Parah gitu. banget, Itu cuma pernah iya. Android, iPhone doang loh. Itu bisa bikin kita jadi terpecah belah juga nggak sih guys? Iya, Kalau iya. hal-hal kayak gitu harus dipermasalahin gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke Kanatio. Mungkin pernah mengalami diskriminasi kecil? Gue pernah banget sih, tapi gue kebalikannya karena gue kan user iPhone dan di sini gue pernah ngalamin kalau kayak gue kan pakai iPhone dan dikomentarin yang kayak dia pakai iPhone dia pasti cuma kerja cuma foto-foto doang atau kayak Sumpah. pakai iPhone cuma buat gaya doang ya. Di situ jujur gue kayak kenapa ya kayak Ya seharusnya kan teman-temannya Kanatio juga tahu dong kalau Kanatio seorang content creator yang dimana pasti butuh banget kamera-kamera yang fiturnya lebih canggih Bener banget ya, dan lebih biar viewersnya tertarik. iya betul banget. lagian pandangan kayak gitu tuh datang dari mana gitu loh. Iya, Gue iya. mikirnya kayak emang apa yang salah dari memakai iPhone gitu. Iya, berarti kita sama-sama diserang gitu gak sih? Iya. Baik mau iPhone mau Android emang berarti Iya. ya sama-sama. Netizennya sama aja ya. Heeh. Terus Terus emang awal penerapan sosial jadinya karena awal cuma penerapan Iya, iPhone betul. Android kan Iya. tapi ujung-ujungnya ada permasalahan sosial yang muncul kayak Betul. diskriminasi Iya, gitu dah. Terus mungkin dari Kamaria atau Kanatio nih nganggep hal-hal kayak gitu tuh diambil negatifnya atau positifnya. Kayak misalkan responnya nih seperti apa sih menanggapi diskriminasi kayak gitu? Kalau aku mungkin cara aku nanggepin ya, aku nanggepinnya kayak lewat aja sih ya. Oh, iya. Karena mau ngasih tahu dia ABC juga kalau mereka emang mikir Anda temennya ya mau gimana? Iya, Kita karena juga kita nggak bisa betul banget. berhentiin omongan orang gitu apa yang mau diomongin ke kita kan. Jadi ya udahlah kalau untuk hal negatif atau positifnya omongan yang diomongin itu kan udah negatif Iya. ya. Jadi positifnya ya udah lebih baik diem aja. Kalaupun nggak kasih tahu yang terbaik kalau misalkan dia nggak mau dengerin ya udah kita bisa gimana aja. Iya sih, karena kita nggak bisa ngubah pikiran orang-orang Iya, juga iya, kan. bener banget. Kalau dari Kanatio? Kalau gue setuju banget sih sama pendapat Kamaria, itu persis apa yang gue lakuin juga. Gue merasa kayak ya gimana ya, pandangan orang-orang kan udah beda, kayak pandangan itu juga udah tertanam dari lama di orang tersebut. Jadi ya susah juga kalau kita misalkan komen balik gitu, Iya. kita lontarin kembali komentar yang gak enak. Saling serang jadinya ya. Betul, ya lebih baik kita yang apa ya bersifat lebih logik gitu, lebih Bener. kayak Iya. udah anggap angin lalu aja, itu nggak penting. Oke guys. Nah ini tuh bisa disebut juga sebagai labeling guys. Kelompok sosial itu kan seringkali memberi cap pada kelompok lain, padahal belum tentu benar kan gitu. Bener. Baru ya kayaknya gue baru tahu kalau ini punya nama tersendiri. Ini termasuk sosiologi atau Iya, gimana? itu termasuk ke dalam Kayaknya termasuk istilah ya. sosiologi. Karena podcast ini kita ngebahas tentang sosial nih. Jadi permasalahan sosial juga pasti kita bahas di podcast ini. Salah satunya permasalahan ini ya. Iya, karena ini lagi booming banget, makanya aku mau Dari bahas dulu sampai ini. sekarang Iya, ya. Aku betul. sering banget tuh lihat di Twitter masalah-masalah Android, iPhone. Masih ada, nanti aku tunjukin beneran masih ada. Iya. Oh my god. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman buruk tentang permasalahan yang lagi kita bahas, mungkin bisa banget komen di bawah ya. Biar kita bisa bahas juga nih ke depannya kalau kalian mau. Mau dong, siapa Iya. yang mau? Iya, Karena aku mau sih. ya ini seru banget gak sih pembahasannya? Betul. Oke, mau kita lanjut ke segmen 3? Mau dong. Kita lanjut ya ke segmen 3. Oke, kita udah masuk ke segmen 3 nih, yaitu contoh kasus nyata. Coba kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari nih, misalnya di kampus atau sekolah. Nah, karena kalian masih pelajar, otomatis di sekolah. Ada nggak sih contoh nyata di kehidupan kalian yang perbedaan itu bikin masalah gitu? Mungkin dari tim Android dulu. Aku lagi ya. Yes. Kalau kasus nyata di kehidupan aku sih ada ya. Waktu itu ini cerita lucu sih, menurut aku lucu agak ngenes juga. Oh, Kepo kan? Kepo banget. Nah, jadi kan lagi kumpul nih ya, kayak gini nih teman-teman aku. Terus kita udah saya bikin video TikTok, udah saya foto-foto. Terus pas udah pengen pulang, otomatis yang lainnya kayak pengen cepet-cepet dapet file kan, fotonya. betul banget. Terus teman-teman aku tuh udah pada airdrop. Dan tinggal kamu gitu. Android kan tadi? Iya, nah Iya. karena aku Android, jadi aku nggak bisa dong. Jadi pas aku minta, gue minta dong filenya. Gitu. Terus kalian tau nggak, guys, malah dikasih apa? Aku malah dikasih flash disk.
sumpah itu kayak gitu. Aku malah dikasih flash disk. Padahal banyak banget platform-platform Iya kan? yang bisa kita gunakan kan, kayak WhatsApp bisa kan? Line juga. Pakai Android cuma kamu doang atau gimana nih? Sebenarnya sih enggak ya, cuman kayaknya yang terlalu speak up Iya. tentang dokumen itu aku deh. Karena aku juga di situ kayak, gue pengen banget kirim sekarang gitu loh. Karena pengen aku edit biar cepet-cepet upload gitu di Instagram. Terus gue jawab dong, nggak mungkin gue diem aja. Iya. Kok masih pasti sih? Emangnya gue salah? Emangnya gue S-word itu. Iya, emangnya si bapak bener banget kayak di golf ya, kayak di golf. Emang gue kayak di golf. Terus dia bilang, kirain lo masih pakai flash disk gitu. Kan pakai flash disk tuh ribet ya, harus dipindahin ke laptop. Iya, betul banget. Gitu loh, kayak dokumentasi organisasi pakai flash disk Lagian tuh. apa susahnya tinggal send via Iya, kalau misalkan di WhatsApp kualitasnya kurang kan bisa lewat Telegram kan. Iya benar. Kenapa ya flash disk tuh kan? Iya, Kalau nih jadi gue kan gimana? Kayak sedih Iya atau pasti lucu? gue ketawa sih. Iya, kayak ketawa, sedih, at the same time gitu. kayak protes sih kayak itu. Iya kan? Maksud lo apa? Gak Maksud terima lo lah. flash disk? Maksud lo Padahal gue kayak Android gue juga nggak segembel itu gitu loh. Parah banget. lagian HP mana yang bisa pakai flash disk sih? Iya, padahal kan kalau misalkan mau ngedit kayak di cafe gini, kalau lagi nggak bawa laptop kan bisa banget pakai handphone Iya, kan. maksudnya itu. Cuman ya gitu deh. Emang oknum-oknum. Aneh ya. Betul sih. Kalau dari tim iPhone pernah nggak nih? Aduh, kalau aku sih, aku paling ngeliat temen aku juga kayak gini. Jadi aku waktu itu lagi nongkrong sama temen-temen aku yang lain kan. Itu kita lagi pengen bikin apa sih grup di by handphone gitu kan, Iya, di handphone. Terus teman-teman aku tuh malah pakai iMessage, bikin grupnya lewat iMessage. Yang dimana itu cuma bisa available buat iPhone. Iya, iya. Di situ aku bingung kayak ini emang ya pakai ini semua kita pakai iPhone kan enggak kan, dan jadinya ya temen aku ada yang terlatch out gitulah kesannya kayak Tujuannya apa deh? Iya, padahal kan harusnya tahu kan kalau misalkan nggak semua di dalam grup itu pakai iPhone kan. padahal kan kayak ada gak sih aplikasi lain yang bisa diakses sama iPhone sama Android, dua-duanya kayak ada WhatsApp. Ada WhatsApp, ada Line. Iya. Line tuh lucu-lucu. Kalau iMessage kan kayak Betul. cuman black Iya, background polos doang kan. Juga nggak ada apa stiker-stiker lucu gitu di Line. Kalau di Line kan fiturnya juga udah menarik banget kan. Apalagi banyak tema-tema lucu. Ih, kita jadi bahas Line gini nih. Iya. Tapi emang lain lucu sih guys. Bener banget. Terus pas Kanatio ngeliat itu tuh, temennya Kanatio tuh gimana sih, kayak ada cerita kah, sedih atau gimana? Jujur mereka nggak ada ngomong apa-apa, tapi mereka kelihatan dong kayak Iya. sedih dong, kayak ini aku nggak diajak ke grup. Iya, Jadi iya. di situ aku kayak ini nggak banget sih, jadi aku langsung ngomong ke teman-teman aku yang pakai iPhone juga kayak kita ini nggak semua orang di dunia ini pakai iPhone. Betul. Kayak, Iya sih, benar. yang dimana kita ngapain pakai aplikasi yang cuma bisa diakses sama iPhone doang. Iya. Kan ada yang lain, jadi aku ya aku komunikasiin sama teman-teman aku yang bikin lewat iMessage, aku juga komunikasiin sama teman-teman aku yang pakai Android. Berarti Banget ya. endingnya bagaimana tuh Kak? Endingnya ya, iya akhirnya kita pakai Line. Pakai Line. Gara-gara kamu Lucu, iya, lucu kan? Karena aku kira oknum-oknum yang ikut-ikutan ketawa gitu gara-gara pakai iMessage doang, kayak itu kamu. Ternyata kamu bener-bener jadi Penengah jalan ya? tengah ya. Ya soalnya kita seharusnya sebagai manusia normal, manusia yang empati, itu nggak boleh guys sih guys, kan kayak Iya sih. untuk apa kita merasa lebih atau kayak mengucilkan orang lain cuma karena kita merasa kita lebih oke karena pakai iPhone. Iya, betul banget. Padahal kan banyak banget aplikasi-aplikasi yang mendukung, yang banyak fitur-fiturnya lebih menarik dan juga lucu-lucu. Banget sih. Aku suka. Oke. Tadi kan udah di-share nih dua pengalaman dua narasumber ini kan. Nah, kalau Kak Maria nih ya, kan tadi kalau Kanatio ngeliat dari pengalaman orang-orang kan, bukan dia sendiri yang mengalamin. Jadi Kanatio tuh jadi jalan penengahnya. Nah, kalau misalkan Kak Maria nih pernah nggak jadi jalan penengah atau melihat temennya Kak Maria tuh didiskriminasi kayak gitu? Oh, aku ada nih. Aku baru kepikiran ya. Jadi kan waktu itu kita lagi jalan-jalan ya, pengen kemana ya waktu itu?
ke Blok M deh kalau nggak salah. Tapi itu tuh pakai tempat transportasi hits ya? umum. Iya benar. Di negara Blok M itu kan bisa pakai Transjakarta ya. Apalagi dari Ragunan kalau nggak dari Pasar Minggu, tinggal sekali doang aku naik apa namanya PJ. Iya, Ada rute 60 kalau nggak salah. Ragunan Blok M. Terus kita startnya tuh dari SMA 28. Tapi di situ tuh ada teman aku yang satu HP-nya tuh Android. Yes. Dia bawa kartu, tapi dia tuh nggak tahu mau isi kartu itu ada berapa. Karena itu kan agak jauh juga kan dari Alfamart, pengen diisi takutnya masih ada karena jalan ribet lagi. Kalau nggak pengen diisi tapi kan nggak ada, jadi kayak kalau nggak ada berarti kita nggak bisa dong, harus ke Alfamart. Nah jadi temen aku yang pakai iPhone itu dia ngetawain. Ngetawain karena dia nggak bisa diperiksa pakai apa sih, NFC ya namanya. Ngetawain dia ketawa gara-gara HP-nya tuh nggak bisa dipakai fitur NFC. Padahal harusnya kan ditolongin dong. Iya, itu yang pakai iPhone. Temen aku yang pakai iPhone, terus dia ngomong gini, sumpah HP lo emang nggak ada NFC-nya bisa ngecek saldo. Terus temen aku yang Android satu lagi dia ngomong, nggak ada sih, soalnya HP gue kayak belum update banget ya. Terus diketawain sama dia. Itu tentang lucunya di mana sumpah? Iya kan? Kayak itu kenapa ketawa ya? Padahal kan kita mau enjoy kan di Blok M. Kalau digituin pasti moodnya pasti jadi jelek kan. Iya, di situ tuh kayak dia udah bete kan. Terus akhirnya aku bilang tuh, yaudah sini pakai HP gue aja, HP gue bisa kok. Nah, di situ tuh aku langsung mikir kayak, kok dia jahat banget sih gitu loh. Apalagi kita pergi tuh cuma bertiga. Wah, jadi kayak kalau itu misalkan merusak berlima, situasi banget sih. kan masih oke ya, ada yang apa namanya Menghibur lagi iya, atau kayak bener. lebih rame lagi. Terus ini kayak tinggal gue doang yang harus nyemangatin dia gitu loh. Gitu sih, perkara hal simple itu doang tuh. Berarti endingnya tuh gimana tuh? Apakah Endingnya- tetap jadi jalan dengan mood yang seperti itu atau gimana tuh? Endingnya tetap jadilah, nggak mungkin iya sih. kita udah rapi tiba-tiba nggak jadi, itu lebih sakit sih daripada digituin. Tapi betul aku juga pernah, aku sebagai user iPhone yang kena, ini bukan diskriminasi sih, lebih ke masalah sosial lain. Itu aku bahkan aku pakai iPhone dan aku pernah dapet kayak tempat pertemanan yang dimana yang lain user Android gitu lah. Tapi ya gitu mereka kayak memanfaatin aku gitu. Itu sering banget terjadi pasti. Dan itu ada satu orang nih yang paling dia tuh kayak pokoknya kalau foto dia selalu yang kayak minjem HP aku duluan, dia megang HP aku. Dia harus selalu di tengah, dia harus kayak Center of the group ya. terus kayak Jadi teman-teman yang spotlight. lain juga kayak tuh nemenin gua cuma buat Memanfaatkan handphone. sumpah. Oh my God. Karena kadang tuh mereka bisa pergi tanpa gua, tanpa ngomong kayak bisa atau enggak, itu mereka pergi aja gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi bareng-bareng pasti kayak selalu apa ya, Pengennya ke gue gitu. Dan kayak makin lama makin kesini kan gue agak nggak bisa, HP gue nggak bisa karena emang gue waktu itu lagi full Memori stress ya, kan. bener banget. Dan sebenarnya itu bener dong, gue langsung kayak agak pelan-pelan dijauhin. Wah, gue ditinggal. Itu toxic banget ya sih, Kak? Iya, untungnya ya mereka bukan teman utama aku, jadi Iya. kayak aku nggak bergantung atau kayak ya. sedih banget gitu. Cuman ya pasti tambah sedih gitu loh, kayak Iya, pasti. apakah aku ditemenin cuma karena iPhone doang gitu loh. Terus Jahat sih pertama. Itu tanggapan Kak Natia gimana tuh tentang hal kayak gitu? aku orangnya jujur agak nggak enakan ya. Iya, Jadi selama pasti sih. perlakuan itu berlangsung aku tuh kayak diem aja gitu. Tapi emang aku baru agak baru responsif gitu setelah stressnya full, dan aku juga sadar kalau kayak mereka ini kayaknya emang agak Bukan real friend gitu ya. Nah, jadi di situ aku mulai kayak nolak, dan ya benar aja aku langsung ditinggalin pelan-pelan. Jadi kita bisa jadi lihat orang-orang mana sih yang benar-benar setia dan benar-benar Betul. Terus juga apa namanya, untungnya kamu berani speak up. Iya. Kalau misalnya lu nggak berani, itu bakal meleduk kali ya HP-nya. harus beli apalagi iPhone. Iya, maksudnya harus beli lagi, keluar lagi, dipinjem lagi. Iya. Kenapa nggak sekarang dia Iya, jadi? kalau main ditinggal. Nah,
Itu toxic banget sih. Teman-teman jangan kayak gitu ya. Apalagi cuma memanfaatkan handphone dari temennya itu nggak boleh banget. Dan kalau misalkan teman-teman lagi mengalami apa yang dialamin Kanatio, mungkin bisa kali dikasih jarak atau speak up. Jangan takut, jangan gak enakan karena masih banyak teman-teman yang lebih yang lebih peduli, yang lebih setia dan lebih real tentunya gitu. Wah, jadi itu contohnya nyata banget ya di kehidupan kita. Jadi pengelompokan sederhana bisa bikin jarak sosial dari kita semua kan gitu. Jadi teman-teman nggak boleh ada menciptakan diskriminasi kecil, atau mungkin kalau teman-teman mengalami diskriminasi itu bisa mungkin jaga jarak atau mungkin speak up gitu. Kita lanjut kali ya ke segmen 4. Penasaran nggak? Kita udah masuk ke segmen 4, yaitu analisis sosial. Kalau kita lihat dari teori sosiologi, ini mirip banget dengan stratifikasi sosial. Ada yang dianggap lebih tinggi statusnya, ada yang lebih rendah. Di sini iPhone sering banget dipandang sebagai kaum atas lah ya, dan juga Android sebagai kaum bawah. Nah, menurut kalian ini apakah ini adil untuk dicap seperti itu? Mungkin dari Kak Maria? Aku ya? Kalau menurut aku nggak adil sih ya, karena menurut aku sih Android juga banyak kok yang yang memiliki high quality gitu loh dibanding iPhone terus jadi nggak sebanding sih. Kayak ngapain juga bandingin iPhone sama Android, karena kan mereka keunggulannya juga beda-beda. Nggak bisa tuh disamain, disatuin gitu. Iya. Gitu sih. Ya, seharusnya kan teknologi itu dinilai dari fungsinya ya, bukan dari gengsinya kan. Bener banget. Aku setuju sih sama Kak Maria ya. Kayak ini tuh nggak adil banget sih kalau menilai orang dari dari handphone, kayak yang handphone cuma sekecil ini yang nggak mewakili seluruh kehidupan kita. Iya, betul banget. Jadi menurut aku ini lebih kayak taktik dari masing-masing orang juga sih ya. Kayak mungkin media dan iklan dari iPhone ini sendiri yang menciptakan citra yang Lebih eksklusif kali ya. Sama ini masyarakat melihat gitu. Betul Jadi banget. mana itu juga nggak bisa jadi kebenaran atau dasar dari penilaian kita terhadap orang-orang sekitar kita. Karena kebutuhan orang-orang kan beda-beda ya. Iya, ini sih bener. Iya kan, kayak Kanatio kan sebagai content creator yang dimana butuh kamera-kamera yang canggih, yang jernih, dan Kak Maria butuh banget HP-HP yang kuat ya. Iya benar. Yang ruang penyimpanannya oke lah. Iya, jadi masalahnya bukan di produknya ya, tapi dari cara masyarakat memandangnya kan. Betul. Oke, kita masuk ke segmen 5, di mana ini udah mendekati ending dari pembahasan kita ini ya. Jadi, by the way, kalian tim yang suka debat gak sih kayak Android versus iPhone, itu mana yang lebih bagus atau lebih unggul? Ya, Oh ya. paling debat-debat gini sih kayak temen aku paling kan kayak HP mungkin kamera iPhone lebih bagus gitu. Betul. Tapi nanti kayak ada temen yang gontok kayak iya tapi baterainya boros gitu. Oh. Ya, paling kayak Ini gitu sih yang paling aku sering dengar. Iya, canda-candaan kayak gitu. Terus kayak Iya. Bener sih. Ya jangan salah sih, karena iPhone kameranya kan stabil banget. iya benar. Iya. Tapi kan gua akuin sih kalau Android baterainya nggak boros. Bener, ya kan? iya. Menurut pemakaian gue juga, ya Android baterainya bisa tahan satu harian lah, walaupun bisa sampai 80% gitu. Kan tadi di pembukaan kalian udah bahas juga kan berapa lama kalian menggunakan handphone kalian kan. Nah, berarti udah tahu dong kekurangan dan juga kelebihan. Mungkin bisa diceritain kekurangan dan kelebihan dari penggunaan kalian. Ya kalau aku sih kelebihan lu sih. Iya. Kelebihannya itu yang kayak orang-orang tahu iPhone tuh emang bagus dari kameranya. Bener banget. Cocok banget buat aku yang content creating gitu. Yes. Itu aku suka banget. Terus kayak stabil juga, dan ya kayak kalaupun enggak yang iPhone yang langsung ini banget itu udah oke juga kameranya. Tapi kekurangannya itu dia baterai health-nya. Terus Betul apa banget. kayak Storage-nya mungkin. Iya, storage-nya itu emang kayak apa ya, kalau jadi orang mungkin iPhone ini bakal jadi orang yang manja ya. Tapi bener sih. Iya kan? Apalagi Mami-mami gitu ya. apalagi chargeran iPhone kan tahu sendiri. Oh, Sering iya. banget Nggak input ya? ganti-ganti. Iya. Ya, Kadang kalau- harus beli kalau lagi terpisah. beli di luar adaptornya. Yes. Kalau nggak bawa charger gitu kan kayak ini baterai udah mau habis, gak bisa minjem punya temen. Iya, Karena beda tipenya Iya, gitu. iya. Itu yang menyebabkan ya. Tapi kan sekarang iPhone 15 udah pakai Type C. Nah, loh. Iya, nah kalau 15. Iya, kalau di bawah-bawahnya Aduh, Nah, susah ya.
Iya susah. tetap aja jadi konflik gitu loh. Iya. Kalau Android Kalau gimana aku nih? Kalau aku mulai dari ini dulu deh, segi positifnya ya. Kalau menurut aku ya kalian udah tau lah ya, Android, Samsung itu kebal banget ya. Iya, iya. Jatuh dia walaupun nggak pakai tempered glass nggak pecah, nggak kegores gitu, kecuali jatuhnya di aspal. Kelindes itu. Tapi jujur menurut aku dari sisi positifnya ya, Android kan kebal banget ya, Yes, apalagi betul Samsung banget. gitu. Iya. Walaupun jatuh dia nggak yang kayak langsung retak ataupun pecah gitu kan. Hancur lebur gitu ya. Iya, enggak sih. Kayak gitu ya, jadi gitu. perbola. Iya. Nah ini diskriminasi guys. Oh deh, baru diomongin loh tadi. Wah, parah banget. Terus juga positifnya baterainya tahan banget, bisa seharian. Terus juga ruang penyimpanannya Gede. Iya benar Oh banget. iya, Android tuh gede. Android aku bisa download aplikasi tuh lumayan banyak loh. Wah. Tanpa harus mikir, maksudnya kalau misalnya kita mau download satu aplikasi harus hapus Iya. aplikasi dua. Itu gue banget sih. Nah itu gue ya. Iya. Kalau gue nggak harus. Jadi kayak mau download berapa pun ya udah nggak masalah. Wah. Kalau kepenuhan tinggal taruh aja di Google Foto. Oh, dia langsung otomatis. Dia langsung Demi otomatis. apa? Jadi kalau ke apa juga izin kita. Jadi dengan kesadaran penuh kita mau hapus apa enggak. Kalau enggak ya dia tetap stay di Google Foto. Oh. Jadi nggak perlu worry lagi tuh yang namanya beli iCloud buat nyimpen gitu. Aduh. Kayak kita agak tersindir ya. Mungkin kelemahannya apa tuh? Kelemahannya ya. Iya. Makin lama makin tua makin lemot sih. Apa kita banget ya? Iya, dia lemot banget. Kadang bisa sampai apa ya, ghost touch. Oh. Masalah yang paling sering tuh ghost touch sih menurut aku. Kalau nge-lag itu ada juga gak? Yang kayak agak susah. Nah, kayak misalkan kita udah slide nih 5 detik kemudian dan gitu. Terus Serem sih. enggak sih. Oh enggak, lebih kesel ya. Kayak capek. Serem ya. Kalau misalnya lagi pengen cepet-cepet nih, Iya. pengen cepet-cepet kayak, iya lagi penting. Ini terus kalau misalnya lagi ngetik di keyboard nih, kan nge-lag ya. Misalnya pengen ngetik halo, belum muncul. Jadinya apa? Jadi ya Maksudnya kayak assalamualaikum masih gitu. kosong Iya masih kosong, terus nanti tiba-tiba cepet banget halo. Langsung ngeri, tulis. iya. Nah iya kayak gitu, itu sering banget sih. Itu kalau udah tua ya, tapi kalau masih baru-baru oke lah, kayak 4-5 tahunan baru muncul. Jadi masih oke. Kalau dari segi kameranya tuh gimana Nah, Android? kalau kamera nggak bisa dibohongin sih. iPhone ini emang udah paling juara. Iya. Mau iPhone berapapun pasti stabil. Yes. Tapi kalau Samsung kita 5 jutaan baru dapet yang stabil. Gitu. Katanya kalau misalkan gunain Android ya, itu bagusnya kayak semingguan doang atau 2 Oh mingguan iya, doang. itu bener. Cuma kayak gitu. Jadi kalau misalkan menurut aku ya, di Samsung ini penggunaan aku di 1-2 minggu doang yang bagus. Terus sisanya dia buram gitu. Kurang kualitasnya. Nggak tahu sih karena apa, mungkin karena debu kali ya. Ya kali ya. Kalau diubah settingannya juga masih tetap buram gitu. Kalau settingan kataku Android nggak perlu settingan sih, Oh, karena dia nggak bisa disetting juga. dia nggak bisa ya? Dia nggak bisa. Oh, dia nggak bisa. Ya udah kamera pure aja. Paling rasionya kalau nggak blurringnya yang diatur lah. Nggak ada yang namanya kayak iPhone setting gitu. Nah, tadi udah diceritain pengalaman-pengalaman dan juga kelemahan dan juga kelebihan dari handphone yang kalian gunain kan. Nah, ini contohnya, debat-debat kecil gini tuh sering bikin orang makin terkotak-kotak nih. Nah, padahal kalau disatukan Android dan iPhone bisa saling melengkapi gitu. Kita lanjut ke segmen ke-6. Oke, kita udah masuk ke segmen 6 yang benar-benar detik-detik sebelum segmen terakhir ya, yaitu solusi dan juga harapan kedepannya nih. Kalau menurut kalian berdua nih ya, gimana cara mengatasi masalah pengelompokan sosial ini? Mungkin dimulai dari Kak Tio. Kalau dari aku ya, menurut aku solusi yang paling pertama itu adalah mindset teman-teman sih. Aku berharap teman-teman yang nonton ini kita biasakan, semoga kita menanam mindset kalau jangan pernah menilai orang, don't judge a book by its cover. Yes, Jangan betul. menilai orang dari cover ya, dari Iya. barang-barang yang mungkin sekarang dia pegang, karena kita nggak tahu pas dia ke rumah atau gimana kondisinya bisa aja beda lagi, dan juga kebalikannya. Jadi menurut aku menilai orang, stereotip, pengomongan sosial
sosial berdasarkan hal-hal barang-barang yang dia miliki itu nggak banget sih guys. Menurut aku kita harus mulai biasakan punya pemikiran kalau nggak semua yang kita lihat itu kenyataannya. Iya sih, betul banget. Kita juga kalaupun emang itu kenyataannya, kita nggak boleh jadinya menjudge orang kayak sana sini gitu loh. Kayak kita harus menerima orang apa adanya, apalagi kalau misalkan didasarkan pada apa yang dia punya. Kalau misalkan sikapnya ya mungkin sikapnya nggak mengenakan, ya itu mungkin boleh lah, kita juga harus cari teman yang baik dong. Tapi kalau nggak temenan cuma karena beda merek HP itu nggak banget sih guys. Betul banget. Bagus banget nih dari Kak Natio nih. Kalau dari Kak Maria? Kalau dari aku mungkin mirip-mirip ya. Aku setuju banget sama apa yang pendapat Natio tadi. Jangan nilai orang dari apa yang dia pakai saat ini gitu loh. Karena emang kebiasaan banget ya keluarga Indonesia tuh. Aku nggak tahu sih ini terjadi di Indonesia doang atau di luar juga kayak gitu. Tapi sering banget tuh ngerendahin orang karena pakai Android gitu. Gak sebanding sama dia yang pakai iPhone gitu. Kalau cara aku nanggepin ini juga mungkin sama aja ya kayak Ratio. Pastinya aku bakal buat kasih mereka pemahaman tentang hal ini biar nggak jadi masalah-masalah gitu. Karena kayak lucu banget gak sih, antara lucu dan gak lucu permasalahin dua merek. Iya. Ya simpelnya kita jangan nilai orang dari merek handphonenya kan. Kayak kita bisa nilai dari sikap, prestasi dan juga kontribusinya terhadap kita kan. Terus juga kita harus juga belajar menghargai kan tentang pilihan orang lain, mau Android ataupun iPhone kan. Yang penting tujuannya sama, yaitu komunikasi dan produktivitas gitu kan. Oke, jadi kuncinya di sini adalah toleransi sosial. Gitu. Itu penting banget sih untuk diterapin di kehidupan sehari-hari biar nggak ada muncul diskriminasi kecil nih. Gitu. Apalagi kita kan orang Indonesia tuh bineka tunggal ika ya. Iya Jadi sih. bineka tunggal ika ini tuh nggak cuma berlaku buat beda suku, beda agama, tapi ternyata hal-hal kecil kayak gini tuh penting ya. Iya, benar. Benar banget ya. Iya, jangan sampai cuma karena perbedaan merek HP itu jadi kita berbeda-beda. Iya, jadi berpecah belah cuman karena ada dua kubu yang berbeda gitu doang loh. Padahal orang-orang di luar sana tuh bandinginnya tuh prestasi gitu. Yes, betul. Terus juga ada yang mereka kayak gue udah jadi ini, gue udah jadi itu. Ini gue udah pegang iPhone. Gitu doang, ya ampun, lucu banget sih. Iya, ini lucu banget sih. Yang seharusnya kita nggak usah debatin tentang masalah sepele kayak gini sih. Iyalah. Tadi kan udah dikasih tahu cara mengatasinya kan. Mungkin harapan dari Kanatio dan juga Kak Maria ke depannya gimana sih biar nggak muncul masalah sosial seperti ini? Ya harapan gue ya sama sih, kayak semoga teman-teman semua bisa lebih bijak lagi. Yes, bener banget. Kita juga kalau misalkan pun dapat perilaku diskriminasi atau yang lain kayak gitu, semoga kita bisa jadi orang yang lebih logisnya. Kita bisa kayak biarin aja, let it go, kayak terus kalau bisa sih nasihatin ya guys. Jadi gue berharap aja permasalahan kecil kayak gini semakin lama semakin berkurang. Karena Betul dari banget. dulu sampai sekarang kayaknya Sama aja ya. Iya. Terus tadi pagi juga masih dibahas di Twitter lagi. di Twitter ternyata Ini yang gak habis-habisnya sih. tahun 2025 masih bahas iPhone atau Android guys. Iya. Padahal sekarang kan lagi ini banget ya, lagi terpecah banget di Indonesia nih. Terus ditambah dengan pengelompokan sosial kayak gini, aduh, malah makin ya. Kalau dari Kak Maria, harapan ke depannya apa nih? Kalau dari harapan aku ke depannya tentang permasalahan ini, semoga kita semakin bijak ya. Bener Betul. sih apa yang tadi bilang tadi, itu juga kalau kalian nih pengguna iPhone, HP-nya dipakai cuman buat demi Foto-foto, kalian tuh harus berani speak up guys. Bener banget. Bilang aja, jangan kayak takut masih kehilangan, ini, iya. Kayak apa ya, kayak masih gak berani bilang karena takut bikin hatinya gak enak. Itu tuh bilang aja, jujur aja. Karena orang kayak gitu tuh dia gak akan nyadar. Iya, kita nggak boleh apa ya, orang-orang kayak gitu tuh nggak usah disimpan dalam kehidupan kita nggak sih? Iya benar, karena dia juga nggak akan jadi pemeran utama dari. Iya, benar banget, benar Jadi banget. kalau emang dia membuat kita resah atau beban gitu kan, kamu bilang ya udah.
Nah itu guys, tadi kan gue juga bilang kalau podcast ini tuh bukan cuma ngebahas tentang permasalahan-permasalahan kan. Nah di sini kita udah dapat banyak makna dan juga dapat pembelajaran penting dari pembahasan kita ini. Oke, kita akan lanjut ke segmen yang terakhir ya. Oke, kita udah masuk ke segmen terakhir atau segmen penutup kita pada podcast hari ini ya. Oke, dari obrolan panjang kita hari ini ada beberapa poin penting nih. Yang pertama yaitu pengelompokan sosial itu kan terbentuk secara alami nih, kayak termasuk tadi Android versus iPhone tuh. Nah yang kedua, masalah muncul kalau pengelompokan ini tuh menimbulkan stereotip atau diskriminasi ataupun jarak sosial di antara kita semua. Dan yang terakhir, solusinya adalah dengan saling menghargai dan melihat orang dari kualitas dirinya, bukan dari merek HP-nya. Oke. Ya bener banget sih. Menurut aku, gue justru kayak teknologi ini tuh kan bikin dari yang jaraknya jauh menjadi lebih dekat. Iya. Dari yang hati kita terpisah jauh. Iya betul banget. dekat. Bukan Tapi- malah sebaliknya kan. bukan malah sebaliknya. Jadi pemecah banget ya. Kalau menurut Kamaria, iya gak? Kalau menurut aku, iya sih, aku setuju banget. Apalagi permasalahan gini, aku masih nggak nyangka aja sih. Iya lagi. Udah nggak penting lagi. Iya, terus kayak aku juga kaget sih tadi di Twitter ada yang bahas lagi, apalagi kondisi Indonesia sekarang kan lagi terpecah belah banget kan. Nah, masih sempet-sempetnya mikirin begini. Iya. Oh iya, waktu itu aku juga ada lihat orang di TikTok. Jadi dia tuh baru beli iPhone 16. Iya. Itu kan baru buat launching ya. Masih bisa dibilang baru buat launching. Terus dia bilang, guys, aku pengen jual iPhone 16 aku ini baru pemakaian seminggu karena iPhone 17 udah mau launching. Oh, Terus dia bilang nyesel banget beli sekarang. Kenapa nggak nungguin 17? Terus komennya ya pada apa ya, nyerang dia dong karena kayak Itu konsumtif banget. iya, ngapain sih kak ikutin zaman? Iya. Apalagi iPhone kan bakal terus berkembang gitu. Mau nungguin sampai iPhone yang terakhir juga ya tetap aja gitu loh. Masa terus udah beli 17, 18 keluar, 18. ganti lagi. 19, 21. Jadi kayak kalau misalkan di kalian kan namanya fashion ya. Kalau Yes. misalkan di Android nggak tahu sih, tapi tetap aja penggunaannya nggak akan tetap berubah gitu. Benar banget. Perilaku konsumtif kita juga bisa semakin berkurang ya guys. Bener banget. Kayak yes betul. Gengsi. Quotes of the day. Mantap, terima kasih banyak Kak Natio dan juga Kak Maria udah nemenin aku hari ini untuk membahas tentang permasalahan sosial yang lagi booming banget yang sekarang. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai ending, dan aku harap kalian bisa dapat pembelajaran yang bagus, dan juga mungkin teman-teman kalau ada pengalaman-pengalaman atau pengen kita membahas topik-topik lain bisa banget komen di bawah gitu. Nanti mungkin narasumbernya mereka lagi. Boleh. Jangan bosan ya nanti. Jangan bosan ya guys. Oke, makasih banyak ya Kak Maria dan Kak Natio udah menyempati waktunya untuk menemani saya pada hari ini. Makasih Oke. juga Kak Malvira atas Terima kasih. kesempatannya. Iya, sama-sama. Kesempatan yang indah. Iya, terima kasih Kak Malvira, terima kasih. Makasih. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.